Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin agak sedikit ini. Ustadz atau guru yang paling berjasa hingga saat ini? Iya. Kira-kira ada sosok siapa? Guru ya? Ya, guru atau ustadz. Ada 2, Ustaz. Ya 3 lah. Ya sebetulnya banyak sekali. Beliau semuanya sangat berjasa di kehidupan saya, bisa mengantarkan saya sampai sukses seperti ini dan masih untuk berproses. Yang berkesan ada 2, Ustaz. Yang pertama murabbi ruhi Kiai Haji Muhammad Khairul Amin. Di pondok beliau yang mendidik saya hingga saat ini, murabbi ruhi, dan beliau sudah wafat seperti itu. Sampai yang menikahkan saya juga beliau. Sempat menikahkan. Ya, alhamdulillah beliau yang menikahkan saya. Kemudian ada Ustadz Bahutin. Ustadz Bahutin ini beliau sangat berperan di kehidupan saya. Ya, bisa dibilang beliau ini bapak kedua saya. Karena bimbing saya dari SD dulu itu pertama kenal. Sampai saya di sanawiyah, sampai SMA, sampai sering saya ke dalamnya beliau. Ditelepon apa kesini, bercerita keluh kesah, beliau sendiri curhat ke saya, saya curhat ke beliau, seperti itu. Kemana-mana ditemani, saya juga menemani, seperti itu. Sampai beliau wafat kemarin itu, ya sangat berkesan. Sampai bisa seperti inilah saya ya. Ada salah satu lantaran beliau. Ya betul. Nah, jadi memang tidak bisa dipungkiri sih memang ya, apa yang saat ini kita dapatkan, apa yang saat ini kita alami, kita rasakan, ya memang sepenuhnya memang takdir Allah, semuanya juga kehendak Allah. Cuman ada wasilah, ada penyampai di situ, dan guru lah orang yang paling berjasa, ustadz orang yang paling berjasa mendidik kita. Kita sadari atau tidak, kita mau bersyukur atau tidak, yang jelas salah satu contoh kecil saja, guru ngaji kita ketika kecil, guru Alibata ngapunten. Mungkin kalau kita dulu tidak diajari beliau juga mustahil kita akan berproses seperti ini kan. Betul. Jadi dan itu rata-rata jarang orang menghargai itu, melupakan, rata-rata orang itu agak gimana ya? Bukannya melupakan, menganggapnya itu lo guruku biyen ngono kasarane. Itu guru ngajiku biyen Alibata. Jadi kayak seakan-akan hubungan itu terputus gitu. Padahal justru dari awal itulah yang berjasa dari awal untuk mengajarkan kita, mengenalkan lah huruf-huruf Al-Quran, mengenalkan kita kepada Allah. Jadi memang ada sosok ya, ada beberapa sosok. Betul. Termasuk dua beliau tadi. Beliau ini. Di lain itu juga banyak guru-guru saya yang menjadi motivasi saya, yang bisa berperan dalam kehidupan saya. Baik di sekolah maupun di maka dari sanalah saya sebagai seorang guru mencontoh beliau-beliau, bagaimana sikap dan akhlak beliau kepada murid-muridnya. Ya, betul. Sehingga saya meniru dari sana. Sekarang saya ditempatkan menjadi seorang guru, harus bisa menjadi seperti beliau-beliau yang saya kagumi. Betul. Bisa mengantarkan murid-muridnya bisa menjadi sukses. Jadi apa istilahnya ya? Menularkan lah ya, menularkan. Jadi dulu yang apa yang saya rasakan. Betul. Harus dirasakan juga sama teman-teman, sama peserta anak-anak didik saya. Istilahnya cara mendidik guru kita mendidik kita itu kita terapkan kepada anak didik kita sekarang. Oke Ustaz, kan jenengan ini juga salah satu qori, mungkin juga untuk bukan pembuktian ya, maksudnya ya kita kangen lah, pengen dengar suara beliau ketika melantunkan Al-Quran, meskipun ya berbarokah lah, mungkin 1 ayat atau 2 ayat. Setahu kita kan memang beliau solo qasidah dan lain sebagainya. Mungkin di momen ini saya ingin sedikit jenengan mungkin mempraktekkan atau mungkin melafadzkan Al-Quran, melantunkan Al-Quran dengan tilawah. Jadi biar suasananya enak gitu ya. Tak cedekno iki sik. Ya pasti banyak kekurangan jelasnya nanti. Kita ini karena tidak khalus surur untuk beliaunya, semoga bisa menyenangkan beliau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم. Dewan juri dan pemirsa yang kami muliakan, setelah tadi kayak berasa live apa musabaqah tilawatil Quran. Ya, suaranya kakek gorengan. Allahumma arhamna bil Quran. Amin, ya Insyaallah. Allah. Semoga manfaat Ustaz. Amin, amin. Dengan ilmu yang didapatkan juga Pastune, bisa Ustaz. ngamalkan ke generasi-generasi muda saat ini. Jadi ya, Insyaallah. ya, alhamdulillah. Itu tadi ya sampelnya. Nanti kalau yang versi lengkapnya jenengan ngundang dewi lah nanti ya. Pertanyaan yang agak di luar konteks ini. Sisi lain dari Ustaz Zaki. Hobi. Hobi dari saya penasaran, hobinya Ustaz Zaki ini apa sebenarnya? Masuk yo mek kiroan, maca Quran terbangan kan nggak mungkin. Kan menungso toh. Menungso. Nggak punya hobi nggak yang Ya, mungkin punya, Ustaz. banyak netizen kurang tahu kan dengan itu. Alhamdulillah saya itu suka olahraga, Ustaz. Nah, khususnya Saya itu menggeluti di futsal. pemain bola ternyata. Main bola. Gini. Futsal, sepak bola, badminton. Ya, ini yang 3 olahraga ini yang sering saya lakukan, yang rutin. Rutin ya. Rutin. Kalau untuk apa? Ikut maksudnya? Sparingan, Itu juga event-event gitu ya. Dulu Oh. dulu sering ikut ketika di mahasiswa. Oh. Ketika di kampus sering ikut turnamen futsal gitu. Sekarang mungkin jadwalnya sudah Sekarang latihan rutin olahraga gitu. olahraga itu ya. Iya. Tapi jadi hobi ya. Jadi kita hobi yang menyehatkan ya olahraga. Kalau kita hobinya makan, ya makan bukan hobi sebenarnya. Makan itu bukan hobi, kewajiban, kebutuhan ya. Dan gitu ya. Jadi hobinya Ustaz Zaki itu ya. Ya, banyak yang mengira saya itu tidak bisa bal-balan. Nah, kadang kan seperti itu, kita itu kadang ngapunten ya, anak santri ngapunten kayak sarungan toh. Nah, sarungan, kebetulan kita sarungan kayak gini dianggap kok paling isone ngaji, ya itu kesalahannya sih situ. Monggo rencana kalau mau ngajak salam lah. Bisa langsung nanti ya. Bisa, monggo. Berarti di kalau di hobi itu berarti punya Instagram juga nih Ustaz. Punya, ada Instagramnya. Nanti Instagramnya tak cantumkan di sini. Namanya siapa Ustaz? Lutfi_Zaki. Lutfi_Zaki. Jangan lupa di follow. Lutfi Siapa Zaki. tahu nanti postingannya apa menambah informasi yang bermanfaat bagi kita ya. Nah, ini untuk pertanyaan-pertanyaan sesi terakhir ini. Harapan untuk kegiatan belajar mengajar di kondisi yang saat ini masih ya Indonesia masih belum pulih ya. Harapannya untuk di kegiatan belajar mengajar. Harapan saya kepada seluruh pelajar dimanapun Anda berada, khususnya juga para guru, memanfaatkan mewakili guru ya, memanfaatkan waktu kita untuk mendidik anak ini juga sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, bagaimanapun keadaannya. Jadi kita maksimalkan kemampuan kita, sebagaimana kita mendidik secara luring, secara langsung bertemu dengan teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan, kita ikhlas, kita lillahi ta'ala, memang niat kita murni untuk mengajar, mengamalkan ilmu-ilmu kita. Kemudian untuk anak-anak semuanya, peserta didik semuanya, lakukan pembelajaran ini sebagaimana kalian sekolah langsung di sekolah.
meskipun keadaannya seperti ini. Jadi jangan sampai kalian meremehkan ilmu, apalagi meremehkan gurunya. Meskipun dalam keadaan seperti ini ya, atau dengan Zoom di depan kamera, ya seakan-akan kalian memang bertemu langsung dengan guru. Jangan sampai sambil tiduran, akhlaknya ya. Nah, dari situlah kita mendapat keberkahan. Nah, ini tantangan kita di zaman sekarang ini tantangan kita. Maka dari itu kita bagaimana menyikapi, dan dari sana kita bagaimana cara menyikapi baik buruknya itu nanti yang kembali kepada kita. Nah, kalau kita menyikapi dengan buruk, ya insya Allah nanti itu yang kita dapatkan. Betul, kalau kita menyikapinya dengan baik, dengan ikhlas, sebagaimana mestinya akhlak kita, ya insya Allah kita itu akan mendapatkan hasil dari apa yang kita kerjakan. Betul sekali. Saya sangat setuju. Ya, mungkin guru-guru terdahulu mungkin sebelum masa pandemi kan tidak mengalami mengajar dalam kondisi seperti ini. Ini tantangan bagi kita khususnya guru-guru muda, untuk apa ya istilahnya, sabare double lah. Sabare double, baik dari keinginan untuk mengajar langsung, kemudian keterbatasan karena adanya situasi pandemi seperti ini. Yang jelas harapan kita semoga lekas kembali seperti semula ya suasananya, dan wabah ini segera diangkat dari muka bumi, insyaallah. Nah, kemudian untuk harapan untuk majelis yang saat ini jenengan istiqomai, harapannya ke depan seperti apa untuk rekan-rekan dan juga mungkin satu grup ya, satu tim di Riyadul Jannah khususnya. Secara umum untuk majelis Riyadul Jannah, semoga majelis ini senantiasa istiqomah, bisa menjadikan syiar Islam dan menjadikan barokah bagi seluruh umat Islam khususnya, dan pada umumnya seluruh dunia ini, menjadikan kebarokahan dengan wasilah maulid yang dibacakan dengan kebarokahan karomahnya para aulia. Semuanya kita juga khususnya bisa mendapatkan kebarokahan dari sana. Amin. Sehingga kita mendapat kemudahan di segala urusan kita. Amin. Insyaallah. Kemudian untuk teman-teman kru ya, mursyid dan hadrah khususnya, semoga senantiasa bisa kompak, sam'an wa ta'atan kepada guru, dan kita semuanya menyatukan visi, selalu kompak, niatnya satu, bungahaken beliau Gus Rahim melalui wasilah qasidah, wasilah maulid yang kita gemakan ini. Dengan amanah ini semoga kita dengan potensi kita ini bisa menjadikan jariah kita, menjadi lantaran wasilah kita sukses. Amin insyaallah. Ya, terus kemudian yang terakhir, ini untuk generasi muda saat ini, baik santri atau mungkin pelajar ya, milenial saat ini ya, lebih ke istilahnya motivasi untuk mereka. Apa yang saya rasakan itu adalah insya Allah semuanya karena barokah beliau-beliau, barokah guru-guru, dan yang saya pegang dari guru-guru saya adalah satu, yaitu al-adabu fawqal ilmi. Al-adabu fawqal ilmi yaitu adab atau akhlak itu di atasnya ilmu. Ada yang mengatakan al-adabu qabla al-ilmi. Jadi akhlak dulu baru ilmu. Ya, jadi itu yang saya pegang. Meskipun kita pinter tapi tidak punya akhlak, percuma sekali. Percuma sekali. Mending kita tidak tahu apa-apa tuh. Ya, mohon maaf, kita bukan orang yang pinter tapi punya akhlak, itu lebih utama daripada orang pinter tapi tidak punya akhlak. Betul sekali. Itu yang saya pegang sampai sekarang, dan yang saya sampaikan ke murid-murid saya, ke teman-teman peserta didik seperti itu. Jadi pesan dari guru saya sampaikan ke teman-teman semuanya seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya sosok dari Ustadz Zaki ini, kalau kita simpulkan dari awal sampai akhir ini, utamakan akhlak ya, maksudnya lebih baik kita mempunyai akhlak daripada apa maksudnya pinter tok itu ya. Pinter tok tapi gak duwe tata krama masalahnya. Dan ini mulai terkikis khususnya seperti ini para kaum milenial, para muda, orang-orang anak-anak muda sekarang itu mulai terkikis. Jadi gini, menurut saya ya, amit saya, dulu mungkin ketika kita masih kecil, usia saya masih kecil, masuk gang ada orang tua gitu aja kita masih membungkuk lah.
Itu kan termasuk tata krama, termasuk adab dan akhlak. Tapi sekarang kan wis nggak jalan kaki, malah sepedaan, kayak sudah, ya nggak tahu apa memang zamannya sudah akhir atau bagaimana. Yang jelas terkhusus kita nggak ingin menyeramai siapa-siapa, keluarga kita sendirilah khususnya, mungkin anak keturunan kita juga, itu yang kita utamakan. Nanti jangan sampai kita menjadi orang yang bisa ngomong tapi nggak bisa ngamalkan. Itu yang naudzubillah ya, jangan sampai seperti itu ya. Mungkin yang akhir-akhir ini tadi agak terlalu serius ya, metu guru nih metu Pak Guru nih. Sebenarnya kita inginnya santai dan insya Allah nanti kalau sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, terkhusus ini masalah sharing untuk teman-teman yang mungkin pengen belajar tilawah, belajar qasidah dan lain sebagainya dengan Ustaz Zaki. Sebenarnya nanti insya Allah di momen mungkin saya menambahkan satu Ustaz ya. Jadi lakukanlah setiap hal yang kita tekuni itu dengan hati. Oh ya. Nah, dari sana. Maksudnya contohnya saya pribadi di sholawatan atau jadi teman-teman semuanya ataupun qiraah membaca Al-Qur'an atau sholawatan, kita itu dengan hati. Maksudnya kita tidak hanya syukur moco, syukur membunyikan suara dengan lantang dengan lagu-lagu macam-macam, boten. Jadi yang perlu itu dengan hati, maksudnya kita rasakan apa yang kita membaca itu, kita nikmati dari hati. Jadi tidak asal kita membunyikan assalamu tapi kita seakan-akan Rasulullah memang di depan kita. Jadi dari situ enaknya jangan di telinga aja gitu ya. Dari situ jamaah pun yang mendengarkan ikut terbawa. Jadi tidak seperti kita menonton konser, konser menyanyi atau konser qasidah, bukan. Tapi di situ kita hadir majelis, menikmati suasana. Nah, bagaimana suasana itu terbentuk? Dari kita yang bawakan, dari kita ini yang pengisinya ya. Nah, dari sana seperti amanah Al-Maghfurlah ya, guru kita semuanya Kiai Abdul Rahim. Karena majelis itu bukan majelis konser. Sholawat itu bukan majelis konser lah. Saya ini teruntuk majelis dimanapun lah. Saya tidak ingin mengecap majelis yang ini baik, ini tidak baik, enggak. Maksudnya yaitu tadi kayaknya lebih ada adab dan akhlaknya di majelis itu ketika memang suasana itu khusyuk, khudur dan lain sebagainya, dan itu dijaga dari apa istilahnya, dari kita sendiri gitu. Dari kita sendiri. Jadi menghidupkan majelis itu apa hanya gebiar-gebiar tok, atau memang majelis itu ditujukan sebagai wadah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah. Melok tuh bisa nama. Yes, mungkin itu insya Allah di lain kesempatan kita akan ketemu lagi membahas hal yang lain yang lebih menambah motivasi anak muda sekarang dengan konten-konten yang lebih bermanfaat insya Allah. Jadi mungkin untuk video ini kami mengucapkan sekian, dan juga mungkin ada yang terakhir yang mau disampaikan lagi kepada netizen atau kepada viewer-viewer yang ada di luar sana. Ya, segala sesuatu yang kita lihat itu belum tentu itu mudah dijalani oleh sang pelaku. Di balik semua itu ada usaha yang dikerjakan dan ada hasil yang dinikmati daripada hasil dari usaha. Usahanya tadi. Terus sesuatu kejelekan yang kita lihat itu belum tentu ada pada diri seseorang yang kita cap jelek. Jadi jangan sampai kita mencap jelek sesuatu yang belum tahu kita tahu kebenarannya. Seperti itulah ya. Terima kasih atas waktunya, dan tinggal nunggu jadwal khutbahnya aja yang mudah ini bagus Pak. Jadi mungkin yang lagi kita tutup mana, mohon maaf apabila ada kesalahan. Insyaallah doakan kita semua sehat-sehat, terus bisa membuat konten-konten yang bermanfaat. Dari kami terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.